Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah pembiayaan daerah di pertemuan kedua. Eh, Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semuanya, hari ini adalah mata kuliah. Kita memasuki mata kuliah pembiayaan daerah pertemuan kedua. Yang mana di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi eh, dasar-dasar hukum ya terkait dengan pembiayaan daerah, kemudian otonomi daerah, serta konsep-konsep penting dalam keuangan daerah. Gitu ya. Di mana sebelumnya kita kan sudah membahas ya mengenai kontrak belajar, kemudian sedikit pengantar terkait dengan mata kuliah ini. Baik, langsung saja. Oke, kita mulai ya dengan sebuah pertanyaan dasar. Kenapa sih pembiayaan daerah itu penting? Ya. Jadi dalam sistem permintaan, maaf, dalam sistem pemerintahan di Indonesia, daerah itu memiliki sebuah kewenangan ya untuk mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, atau yang sering kita sebut sebagai otonomi daerah. Ya. Namun, untuk menjalankan program-program pembangunan tersebut, tentu saja ya, daerah itu membutuhkan sebuah dana. Jadi, tanpa sistem pembiayaan yang baik, pembangunan di daerah itu tentu saja akan terhambat. Kemudian, pelayanan publik itu menjadi tidak optimal, dan juga kesejahteraan itu sulit untuk tercapai. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami ya, bagaimana daerah itu memperoleh pendanaan dan juga bagaimana pengelolaannya agar efektif dan efisien. Begitu. Nah, di sini dapat kita lihat ya mengenai dasar hukum dari otonomi daerah. Ya, jadi otonomi daerah itu didasarkan pada beberapa regulasi. Itu antara lain dapat kita lihat yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat 1 sampai 7 dan juga Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2. Lalu ada ketetapan MPR RI ya tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Lalu juga ada ketetapan MPR RI ya ini tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ini adalah sebuah revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, jadi eh, terkait dengan dasar hukum otonomi daerah ini, otonomi daerah itu jadi bukan bukan berarti daerah itu bebas berbuat sesuka hati ya, tetapi tetap ada eh, sebuah peraturan, aturan main yang harus diikuti. Oke, sekarang kita membahas ya terkait dengan apa sih tujuan dan juga manfaat dari otonomi daerah, ya. Apa sih manfaat yang ingin dicapai dan juga tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini dapat kita lihat, ya, yang pertama tujuannya adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, ya. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah itu kan memiliki kewenangan ya untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan sendiri tanpa harus menunggu instruksi dari pusat. Nah, oleh karena itu hal ini memungkinkan pelayanan kepada masyarakat ya, seperti misalnya pendidikan, kemudian kesehatan dan lain-lain itu menjadi lebih cepat dan juga efisien sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Lalu yang kedua yaitu pengembangan kehidupan demokrasi. Jadi
Otonomi daerah itu membuka ruang ya bagi masyarakat itu untuk lebih aktif dalam proses pemerintahan. Misalnya saja ya, eh, pada musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Di situ masyarakat dapat ikut berpartisipasi untuk memberikan aspirasi dan juga masukan terhadap perencanaan pembangunan yang akan datang. Jadi dengan adanya otonomi daerah ini, kehidupan demokrasi di masyarakat Indonesia itu menjadi lebih berkembang. Lalu yang ketiga adalah terkait menjamin keadilan nasional. Sebelum adanya otonomi daerah, sebelum otonomi daerah itu diterapkan ya, pembangunan itu seringkali terpusat di kota-kota besar dan daerah tertentu saja. Nah, dengan adanya otonomi ini, setiap daerah memiliki kesempatan yang lebih adil untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Lalu yang keempat adalah mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Jadi salah satu dari tujuan otonomi daerah itu kan mengurangi ketimpangan pembangunan ya antara daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan atau antara daerah yang maju dan juga daerah yang tertinggal. Nah, jadi pemerintah daerah itu bisa lebih fokus dalam membangun infrastruktur, kemudian meningkatkan ekonomi lokal ya dan juga memberdayakan masyarakatnya. Lalu selanjutnya yang kelima ya yaitu memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, atau memelihara hubungan yang harmonis antara pusat dan juga daerah. Ya. Karena meskipun ya otonomi daerah itu daerah itu memiliki kewenangan masing-masing ya me- untuk mengurus begitu ya daerahnya masing-masing. Namun tetap daerah itu memiliki terikatan dengan pemerintah pusat. Artinya otonomi daerah itu tidak berarti daerah itu bisa berdiri sendiri ya tanpa keterikatan dengan pemerintah pusat. Gitu. Nah, sebaliknya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu juga tetap harus harmonis ya sehingga kebijakan nasional itu bisa tetap berjalan seiring dengan kebijakan daerah. Selanjutnya yaitu mendorong pemberdayaan masyarakat, ya. Jadi salah satu tujuan utama dari otonomi daerah itu adalah dari desentralisasi atau otonomi daerah itu adalah peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Ya. Contohnya ya tadi itu ya, misalnya dalam hal musrenbang itu kan masyarakat bisa ikut serta, ya, bisa ikut aktif di dalam perencanaan pembangunan. Tuh, kemudian juga dengan diberikannya kewenangan kepada daerah, jadi masyarakat itu bisa lebih aktif dalam kegiatan ekonomi, lalu juga sosial, budaya, politik, ya, yang mendukung kemajuan wilayahnya. Lalu selanjutnya yaitu menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi dari DPRD. Oke, selanjutnya yaitu dalam menjalankan pemerintahan itu ada tiga prinsip utama yang digunakan, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu desentralisasi. Desentralisasi itu tertuang pada pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana dijelaskan bahwa desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini juga ada pengertian desentralisasi dari Marbun 1982 yang desentralisasi itu merupakan suatu penyerahan urusan-urusan pemerintahan menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Jadi memang desentralisasi ini adalah sebuah penyerahan kewenangan ya dari pemerintah pusat ke daerah
untuk mengurus urusannya sendiri. Contohnya, misalnya pemerintah daerah itu diberi kewenangan ya untuk mengatur pendidikan dasar, kesehatan, begitu ya, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini tertuang pada pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana menyebutkan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Jadi dekonsentrasi ini bertujuan untuk memperpanjang jangkauan kekuasaan pusat ke wilayah bawahan. Dan dana dekonsentrasi itu adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi. Tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat daerah. Jadi, sederhananya ya, dalam sistem ini, dalam sistem dekonsentrasi ini, kewenangan itu tetap milik pemerintah pusat, tapi pelaksanaannya itu didelegasikan kepada gubernur atau instansi pusat di daerah. Jadi misalnya ini Kementerian Keuangan ya, itu kan pasti ada kantor perwakilan di setiap daerah ya. Nah, misalnya kantor perwakilan Kementerian Keuangan di daerah itu menangani pajak nasional gitu. eh Selanjutnya ini nomor 3 ya, tugas pembantuan. Ini tertuang pada pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa tugas pembantuan itu merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dana tugas pembantuan itu adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah otonom dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Jadi pada intinya ya, tugas pembantuan ini adalah bentuk penugasan dari pusat ke daerah untuk menjalankan program tertentu. Gitu. Contohnya, dana desa yang diberikan untuk membangun infrastruktur ya, atau untuk membantu masyarakat miskin. Gitu. Baik, sekarang kita masuk ke definisi utama ya, dalam materi kita ini, yaitu definisi pembiayaan pembangunan. Nah, pembiayaan pembangunan itu adalah sebuah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari upaya-upaya pemerintah dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran pemerintah sesuai fungsi yang diembannya terkait penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Di mana dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah terjadi melalui proses politik dan dengan berbagai prosedur dan aturan. Jadi, secara sederhana, pembiayaan pembangunan itu adalah bagaimana pemerintah itu mendapatkan dana untuk membiayai pengeluaran mereka. Gitu. Jadi, ketika kita itu bicara pembiayaan pembangunan, artinya kita itu berbicara tentang bagaimana pemerintah itu mengalokasikan uang, ya, uang itu untuk atau dana ya, mengalokasikan dana itu untuk membangun jalan, kemudian untuk sekolah, rumah sakit, dan juga layanan lainnya untuk masyarakat. Lalu, bagaimana dengan pembiayaan daerah? Nah, pembiayaan daerah itu adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Nah, misalnya jika suatu daerah itu eh, leb- memiliki anggaran lebih dari tahun sebelumnya, ya dana tersebut itu bisa digunakan kembali di tahun yang uh, di tahun sekarang atau tahun mendatang. Oke, di sini kita masuk ke penjelasan terkait dengan APBN dan juga APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu adalah sebuah
rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, yaitu pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN, kemudian perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun itu ditetapkan dengan undang-undang. Nah, begitupun dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bedanya adalah kalau APBN itu lingkupnya adalah pemerintah pusat, pemerintah negara Indonesia, gitu ya. Sedangkan kalau APBD itu adalah eh, pemerintah daerah. Gitu. APBD itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD, ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana eh, kalau APBN tadi itu ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan kalau APBD itu ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian tahun anggaran pada APBD itu sama, ya, masanya itu 1 tahun, dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Lalu di sini dapat kita lihat, ya, struktur dari APBN itu terdiri dari beberapa komponen utama. Selama ini menggambarkan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. Ya. Yang pertama itu ada komponen A, yaitu pendapatan. Nah, sumber pendapatan negara itu dapat dari seperti pajak, kemudian juga ada penerimaan negara bukan pajak, hibah, gitu ya. Dan juga ada yang kedua komponennya yaitu belanja. Belanja itu pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, ya, lalu juga gaji pegawai dan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, yang C, itu adalah transfer dana. Nah, dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah itu nanti bentuknya adalah dana alokasi umum atau DAU. Lalu ada dana alokasi khusus atau DAK. Kemudian ada dana bagi hasil atau DBH, gitu ya. Nah, kemudian yang D itu adalah surplus atau defisit, di mana belanja plus transfer dana itu dijumlahkan, kemudian pendapatan itu dikurangkan, ya, dengan belanja dan transfer dana. Ya. Jika pendapatan itu lebih besar dari belanja dan transfer, maka terjadi surplus, ya. Sementara apabila pendapatan itu lebih kecil dari belanja dan juga transfer, maka akan terjadi defisit. Lalu yang E adalah penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan, ya, itu berupa pinjaman, ya, atau penerbitan surat utang negara, begitu ya, untuk menutup defisit. Kemudian yang F adalah pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan itu contohnya seperti pembayaran utang, gitu ya. Nah, lalu pembiayaan neto ini adalah pengurangan dari penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, ya. Kemudian eh, pembiayaan neto ini adalah selisihnya, ya, selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Lalu nantinya itu ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, gitu. Jadi jika terdapat kelebihan atau kekurangan anggaran setelah semua transaksi dilakukan, itu kita sebut sebagai silpa atau stikpa. Kalau sisa lebih itu maka kependekannya adalah silpa. Sedangkan kalau sisa kurang itu adalah sikpa. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu, aduh, ini adalah pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, gitu ya. eh di sini dapat kita lihat terkait dengan APBD, ya, sumber pendapatan dari daerah. Jika kita berbicara mengenai pola hubungan, ya, pola hubungan antara pusat dan daerah, jadi hubungan ini tuh menggambarkan, ya, bagaimana
APBN itu berperan dalam mendukung APBD ya melalui berbagai mekanisme transfer dana. Gitu. Oke, kita kita mulai dari alur yang pertama, di mana sumber pendapatan daerah itu berasal dari eh, PAD, daper, lain-lain pendapatan yang sah. PAD itu adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu didapat dari mana? Didapat dari pajak daerah, ya. Kemudian retribusi daerah, lalu ada bagian laba BUMD, dan juga lain-lain PAD. Kemudian sumber pendapatan daerah lainnya adalah dana perimbangan atau DAPER. Nah, dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dana otsus atau dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Ya. Eh, Kemudian sumber lainnya adalah lain-lain pendapatan yang sah. Seperti misalnya adalah hibah atau juga dana darurat dan pendapatan lainnya. Kemudian pendapatan ini menjadi dasar pada penyusunan APBD ya oleh pemerintah daerah. Kemudian setelah pendapatan itu diterima, ya, daerah itu menggunakannya untuk belanja daerah, ya digunakan untuk pembelanjaan daerah. Nah, belanja daerah itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pegawai itu contohnya apa? Seperti gaji, ya, tunjangan, honor, gitu ya. Kemudian ada belanja barang. Belanja barang itu seperti misalnya pengadaan alat, ya, kemudian bahan-bahan, gitu ya, dan belanja lainnya. Lalu ada untuk operasional dan juga untuk modal juga, gitu ya. Kalau modal itu misalnya seperti untuk pembelian aset, gitu ya, belanja modal. Belanja modal itu untuk pembelian aset dan lain-lain. Oke, kemudian proses ini ya, proses ini semua itu bagian dari desentralisasi, yaitu merupakan pelimpahan urusan dari pemerintah pusat ke daerah agar daerahnya itu lebih mandiri dan eh, mengelola keuangannya, gitu. Mandiri dalam mengelola keuangannya. Lalu setelah belanja itu dilakukan, maka bisa terjadi dua kemungkinan, yaitu surplus atau defisit. Apabila pendapatan daerah itu lebih besar daripada belanja daerah, maka akan terjadi surplus. Dan apabila pendapatan daerah itu lebih kecil dari belanja daerah, maka terjadi defisit. Ya. Nah, apabila terjadi defisit, maka pemerintah itu membutuhkan sumber pendanaan tambahan, ya, untuk menutupi defisit tadi. Gitu. Eh, Dana tambahan itu dapat kita sebut sebagai pembiayaan daerah, ya. Memperoleh pembiayaan dari beberapa sumber lainnya. Seperti misalnya adalah pinjaman daerah, ya, pinjaman termasuk pada obligasi daerah begitu. Kemudian ada pembiayaan lainnya dan juga penggunaan silpa. Silpa tadi ya, silpa itu adalah sisa anggaran dari tahun sebelumnya, yang mana itu bisa digunakan kembali di tahun anggaran ini. Kemudian setelah itu terkait dengan hubungannya ya dengan APBN. Pada APBN, APBN itu tentu saja ya memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam mendukung APBD gitu. Mekanismenya itu ada beberapa mekanisme. Yang pertama yaitu melalui belanja untuk daerah. Nah, belanja untuk daerah, ya, jadi dananya itu ditransfer ke daerah dalam bentuk DBH, DAU, DAK, ya. Kemudian dana otsus, dana penyesuaian, begitu ya. Di mana ini tujuannya adalah untuk mendanai desentralisasi.
Gitu. Kemudian mekanisme selanjutnya yaitu belanja pusat di daerah, ya. Mekanisme selanjutnya yaitu belanja pusat di daerah. Jadi pembiayaannya itu langsung ke pemerintah pusat, maaf, pembiayaannya itu langsung oleh pemerintah pusat untuk program yang berskala nasional, tetapi berada di daerah, gitu ya. Jadi contohnya apa? Seperti misal pembangunan infrastruktur nasional, ya, tetapi itu skalanya nasional, tetapi berada di daerah-daerah tertentu, begitu. Oke, lanjut. Eh, Selanjutnya yaitu nah, dua bentuk belanja tadi ya yang saya jelaskan tadi, belanja untuk daerah dan juga belanja pusat di daerah, itu memastikan ya bahwa daerah itu memiliki cukup dana untuk membiayai program pembangunan dan juga terkait dengan pelayanan publik. Kemudian ini adalah hmm, alur pendanaan pusat ke daerah ya. Jadi pemerintah pusat itu mengalokasikan anggarannya itu dalam bentuk APBN, gitu ya. APBN yang dalam bentuk belanja APBN gitu, yang terbagi menjadi dua jalur ya, melalui melalui anggaran kementerian atau lembaga begitu, kemudian juga melalui anggaran non kementerian atau lembaga ya. Oke, yang melalui eh, maaf. Oke, yang melalui anggaran kementerian atau lembaga itu digunakan ya untuk mendanai kewenangan di luar 6 urusan, gitu ya, yang menjadi tanggung jawab daerah. Kemudian juga mendanai kewenangan 6 urusan, gitu. Lalu mendanai program nasional kewenangan bersama. Nanti 6 urusan ini akan kita bahas selanjutnya. Lalu kalau terkait dengan melalui anggaran non kementerian atau lembaga, ya, ini merupakan anggaran yang dikelola oleh Kementerian Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum. Biasanya digunakan untuk bantuan langsung, kemudian subsidi dan hibah kepada daerah. Oke, lalu oh ya tadi itu skemanya adalah belanja pemerintah pusat melalui APBN ya, belanja pemerintah pusat melalui APBN. Kemudian skema selanjutnya adalah transfer ke daerah. Jadi pemerintah pusat itu mengalokasikan dananya itu menggunakan transfer ke daerah, begitu ya. Mengalokasikan dana ke daerah itu menggunakan skema transfer ke daerah, salah satunya. Oke, nah yang ditransfer itu apa saja? Seperti yang saya jelaskan tadi ya, itu transfer adalah dana perimbangan yang yang terdiri dari DBH, DAU, DAK, ya, pajak, dan juga SDA. Nanti penjelasan terkait dana-dana ini akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu juga transfernya itu berupa dana otonomi khusus. Lalu juga dana penyesuaian. Kemudian penggunaan tadi ya pemerintah pusat itu kan memberikan alokasi dananya kepada daerah. Lalu dananya itu digunakan oleh daerah untuk berbagai keperluan, ya. Salah satunya yaitu antara lain yaitu yang pertama penyelenggaraan asas, ya.
asas pada dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan. Kemudian, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa kalau dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan itu merupakan program pemerintah pusat di daerah. Jadi mereka menjalankan program pemerintah pusat di daerah itu menggunakan dana yang sudah diberikan kepada pemerintah pusat. Lalu yaitu selanjutnya penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kantor vertikal di daerah. Jadi anggarannya itu untuk kantor kementerian yang beroperasi di daerah. Kemudian ada dananya itu digunakan untuk bantuan, misalnya yaitu PNPM ya, atau Jamkesmas gitu ya. PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau Jaminan Kesehatan Masyarakat gitu. Lalu digunakan juga untuk BLT ya, bantuan langsung tunai. Kemudian subsidi ya, subsidi energi dan non energi. Lalu juga digunakan untuk hibah ya, hibah ke daerah. Jadi dana hibah ini digunakan biasanya itu untuk pembangunan daerah. Lalu juga penyelenggaraan asas desentralisasi ya, di mana dana ini kemudian masuk ke dalam APBD daerah ya. Dana ini masuk ke APBD untuk digunakan dalam belanja daerah yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Oke, nah ini seperti yang tadi saya jelaskan ya, 6 urusan absolut ya. Ini yang menjadi kewenangan pusat ya. Itu adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, kemudian agama ya. Lalu oh ya, kalau urusan absolut ya, urusan absolut itu adalah sebuah urusan pemerintahan yang bisa dijalankan oleh pemerintah, yang hanya bisa ya, yang hanya bisa dijalankan oleh pemerintah pusat begitu. Kemudian urusan di luar 6 urusan absolut, nah, sebagian dapat diselenggarakan sendiri oleh pemerintah, sebagian dapat diselenggarakan melalui dekonsentrasi, dan juga sebagian dapat diselenggarakan melalui tugas pembantuan. Ya. Lalu yang menjadi kewenangan daerah itu ada urusan wajib dan juga urusan pilihan. Urusan wajib itu wajib diselenggarakan ya terkait dengan pelayanan dasar atau basic service seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, ketahanan pangan, sosial, gitu ya. Lalu juga urusan pilihan atau ini opsional terkait dengan potensi unggulan seperti pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata. Nah, ini yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ini diselenggarakan melalui asas desentralisasi dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan juga efisiensi. Oke, selanjutnya ya, ini adalah penyusunan dan juga penetapan APBD. Jadi proses perencanaan dan penyusunan APBD itu mengacu pada PP, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana ini disusun dengan mengikuti beberapa tahapan. Ya. Yang pertama yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, lalu penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, kemudian penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, penyusunan rancangan perda APBD, dan penetapan APBD. Ini nanti akan saya jelaskan satu-satu. Ini ada diagram proses penyusunan rancangan APBD ya, teman-teman, dimulai dari Januari sampai dengan Desember, gitu ya. Nah, pada Januari sampai dengan April, di sini adalah tahap perencanaan awal, gitu ya, di mana kalau kita lihat ya, dimulai dari penyusunan rancangan awal kerangka ekonomi daerah itu oleh Sekda.
Kemudian dilanjutkan pemutakhiran data ekonomi dan fiskal oleh PPKD, lalu penyusunan rencana strategis atau Renstra ya, Renstra dan rencana kerja atau Renja oleh SKPD. Oke. Kemudian hasilnya nanti digunakan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Gitu. Jadi rancangan awal ini yang sudah disusun oleh Sekda, kemudian dilanjutkan oleh PPKD, lalu juga SKPD, ini kemudian digunakan untuk menyusun rencana kerja dari pemerintah daerah atau RKPD. Gitu. Nah, di bulan Mei sampai dengan Agustus ini adalah tahap penyusunan kebijakan APBD, di mana RKPD tadi ya RKPD ini digunakan untuk menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan umum itu disingkat sebagai rancangan KUA ya, kebijakan umum APBD. Gitu. DPRD dan juga kepala daerah itu membahas KUA, ya, membahas KUA itu hingga mencapai nota kesepakatan. Itu dibahas, kemudian sampai dengan dikeluarkannya nota kesepakatan terkait prioritas dan plafon anggaran. Oke, lalu selanjutnya penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD, ya, rencana kerja dan anggaran SKPD itu berdasarkan pedoman RKA SKPD, KUA dan prioritas serta plafon. Jadi setelah adanya nota kesepakatan, maka selanjutnya adalah menyusun ya pedoman penyusunan RKA, SKPD, KUA, prioritas dan juga plafon. Ya. Dan disusun menjadi RKA, SKPD. Selanjutnya yaitu di bulan September sampai dengan Desember, ini adalah tahap pembahasan dan pengesahan APBD. Ya. Jadi pembahasan rancangan APBD atau RAPBD, pembahasan tim anggaran ini ya. Kemudian itu RAPBD itu dibahas dan juga dilampirkan oleh tim anggaran. Kemudian selanjutnya di DPRD itu membahas dan menyetujui menjadi peraturan daerah. Jadi rancangan tadi itu dibahas dan juga disetujui menjadi peraturan daerah atau perda APBD. Gitu. Lalu, nah ini ya sampai di sini di perda APBD. Kemudian selanjutnya dilakukan evaluasi ya. Oh ini ya draft pada perda APBD itu dievaluasi oleh Mendagri atau gubernur. Nah, jika disetujui, maka dilakukan pengesahan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. Begitu. Ya. Jadi kesimpulannya apa pada alur ini? Diagram proses penyusunan rancangan APBD, di mana bahwa proses penyusunan APBD itu melibatkan berbagai pihak, mulai dari SKPD, kemudian Sekda, kepala daerah, DPRD, hingga pemerintah pusat. Oke, selanjutnya ini adalah tahap penyusunan rancangan APBD. Jadi yang pertama itu adalah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Nah, jadi dokumen ini nanti dokumen perencana uh, dokumen RKPD ya, itu adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar pada penyusunan APBD.
Kemudian setelah itu dilakukan penyusunan kebijakan umum APBD atau KUA. Selanjutnya merumuskan arah kebijakan anggaran daerah berdasarkan RKPD tadi. Selanjutnya dilakukan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara. Ya, sebenarnya ini jabaran dari ini ya, dari tahapan ini. Ini dijabarkan menjadi lebih lebih rinci lagi, menjadi lebih sistematis lagi. Nah, selanjutnya dilakukan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Di mana di sini ya pemerintah itu menentukan skala prioritas dan batas maksimal anggaran untuk setiap program atau kegiatan. Lalu selanjutnya yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD. Jadi setiap SKPD itu menyusun anggaran itu berdasarkan KUA dan juga PPAS. Dan selanjutnya penyusunan, ya ini tahap ke 1, 2, 3, 4, 5. Ini tahap kelima, yaitu penyusunan rancangan peraturan daerah atau Perda APBD, di mana RKA SKPD itu dikompilasi menjadi rancangan Perda APBD yang diajukan ke DPRD. Selanjutnya yaitu pengesahan Perda APBD. Jadi setelah melalui pembahasan dan juga persetujuan DPRD, maka APBD itu ditetapkan menjadi peraturan daerah ya atau Perda. Nah, ini penjelasan terkait dengan rancangan ini ya, terkait dengan penyusunan rancangan APBD. Nah, yang pertama yaitu rencana kerja pemerintah daerah. Jadi menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Perencanaan di tingkat pemerintahan daerah itu dibagi menjadi 3 kategori. Nah, nanti sebenarnya ini akan kalian pelajari di mata kuliah di semester selanjutnya, yaitu perencanaan pembangunan. Tapi nggak apa-apa, ini sekedar informasi, gambaran umum saja begitu ya. Gambaran umum saja bahwa eh, perencanaan di tingkat pemerintahan daerah itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rencana jangka panjang daerah atau RPJPD. Ya, ini merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun. Lalu ada RJ, RPJMD, ya, yaitu jangka menengah daerah, rencana jangka menengah daerah. Itu merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun. Dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD ini merupakan perencanaan tahunan daerah. Jadi setiap tahun gitu ya. Nah, kemudian perencanaan di tingkat SKPD itu terdiri dari rencana strategi atau Renstra SKPD yang ini merupakan rencana untuk periode 5 tahun dan rencana kerja atau Renja SKPD. Nah, ini merupakan rencana kerja tahunan SKPD. Nah, satuan kerja tangkap daerah. Nah, ini masih di tahap pertama ya. Jadi, proses penyusunan perencanaan di tingkat SKPD dan Pemda dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu SKPD itu menyusun rencana strategis atau Renstra SKPD, yang mana Renstra ini memuat terkait dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Lalu, selanjutnya yaitu penyusunan. Yang kedua ya, penyusunan Renstra SKPD itu berpedoman pada RPJMD yang memuat arah kebijakan, keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD. Lintas SKPD dan program kewilayahan. Jadi, dalam penyusunan itu tetap ya, pegawai dan juga pemerintah itu tetap SKPD itu tetap berpedoman pada RPJMD yang sudah ditetapkan ya 5 tahun. Kemudian selanjutnya yaitu Pemda itu menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun.
Dan juga Renja SKPD itu merupakan penjabaran dari Restra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Oke, kemudian ini masih lanjutannya ya. Jadi RKPD itu memuat terkait dengan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur, dan pendanaan. Nah, kalau terkait dengan perencanaan pembangunan ini nanti akan kita pelajari di mata kuliah semester selanjutnya. Gitu ya. Ini hanya gambaran umum saja. Kemudian, kewajiban daerah itu harus mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu RKPD itu disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Dan penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Lalu selanjutnya yaitu penyusunan kebijakan umum ya. Kebijakan umum APBD atau KUA APBD. Nah, KUA APBD itu adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Nah, untuk proses pada penyusunan KUA itu adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, kepala daerah itu berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD atau RKUA. Selanjutnya, penyusunan RKUA tadi itu berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ya, Mendagri setiap tahun. Lalu kepala daerah itu menyampaikan RKUA tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Dan RKUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD disepakati menjadi kebijakan umum APBD atau KUA. Oke, lalu tahapan selanjutnya yaitu penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara. Ya. Untuk penyusunan rancangan APBD itu diperlukan adanya urutan prioritas dan plafon anggaran sementara, ya, atau PPAS. PPAS ini merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Di mana proses penyusunan dan juga pembahasan PPAS menjadi PPA, ya. Kalau PPAS itu adalah prioritas dan plafon anggaran sementara. Sedangkan kalau PPA itu adalah prioritas dan plafon anggaran. Nah, prosesnya yang pertama yaitu berdasarkan KUA tadi yang telah disepakati, maka Pemda dan DPRD itu membahas PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Dan pembahasan PPAS itu dilaksanakan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan, lalu menentukan urutan program dalam masing-masing urusan, kemudian setelah itu menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Dan selanjutnya KUA dan juga PPAS, tadi ya PPAS ini yang sudah disepakati oleh pemerintah daerah dan juga DPRD itu dituangkan dalam nota kesepakatan, ya. Kemudian berdasarkan nota kesepakatan diterbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA ya SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA SKPD. Jadi nota kesepakatan itu kalau kalau kita tahu namanya itu adalah MOU ya biasanya MOU Memorandum of Understanding. Jadi ini adalah dokumen ya yang berisi pernyataan kesepakatan gitu antara dua pihak atau lebih. Oke, selanjutnya yaitu penyusunan RKA SKPD ya.
rencana kerja dan anggaran SKPD. Oke. Nah, RKA-SKPD itu merupakan dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang antara lain memuat. Yang pertama yaitu rencana program dan kegiatan, ya. Lalu anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD, ya. Satuan kerja perangkat daerah. Kemudian informasi tentang urusan pemerintahan daerah, ya, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. Dan kepala SKPD itu kemudian mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Dan RKSKPD itu disusun dengan menggunakan pendekatan, yaitu ada 3 pendekatan, ya. Yang pertama yaitu pendekatan perakiraan maju. Perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Jadi eh, ini perkiraannya itu adalah maju. Kemudian pendekatan penganggaran terpadu, yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Dan selanjutnya yaitu terkait dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja berdasarkan input dan output dari perencanaan alokasi biaya. Lalu tahapan selanjutnya yaitu penetapan APBD. Ya. Penetapan APBD pemerintah kabupaten atau kota itu dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penyiapan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang APBD, lalu penyampaian dan pembahasan Raperda ya tentang APBD, kemudian evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penetapan perda tentang APBD serta peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Nah, di sini dijelaskan satu persatu ya terkait dengan penetapan APBD ini. Yang pertama yaitu penyiapan Raperda tentang APBD. Nah, RKA-SKPD tadi yang telah disetujui itu kemudian disampaikan kepada PPKD. Ya. PPKD itu adalah pejabat pengelola keuangan daerah, ya, sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah, Raperda tentang APBD serta rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Kemudian lampiran-lampiran ini yang perlu dilengkapi ya di dalam rancangan tersebut, yaitu ada ringkasan APBD, kemudian ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi, rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan, rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, lalu juga daftar jumlah pegawai pergolongan perjabatan, daftar piutang daerah, daftar penyertaan modal investasi daerah, daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset-aset lainnya, dan lain-lainnya. Jadi eh, di Raperda ya, di rancangan tentang APBD ini harus melampirkan dokumen-dokumen ini, ya. Lalu yang kedua yaitu penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Jadi, Raperda APBD yang telah disusun tadi disampaikan kepada DPRD untuk dibahas. Ya. Kemudian atas dasar persetujuan bersama tersebut, Kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD disertai dengan nota keuangan. Ya. Kemudian dilakukan evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Jadi Raperda tersebut tadi dalam waktu paling lama 3 hari kerja itu harus disampaikan kepada gubernur terkait untuk dievaluasi. Lalu jika hasil evaluasi itu sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi,
Maka bupati atau wali kota itu dapat menetapkan kedua rancangan tersebut menjadi perda tentang APBD dan peraturan bupati atau wali kota tentang penjabaran APBD. Kemudian yang keempat adalah penetapan raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Nah, penetapan perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tadi itu harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran baru dimulai. Dalam hal kepala daerah itu berhalangan tetap, maka dapat ditunjuk pejabat yang berwenang untuk menetapkan perda tersebut untuk kemudian disampaikan kepada gubernur yang bersangkutan untuk diketahui. Nah, ini kurang lebih ya diagram alur perencanaan dan juga penyusunan APBD ya, ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu. Kemudian juga di sini ada sedikit cuplikan terkait dengan perencanaan pembangunan ya Rembang, kemudian ada rencana tahunan Rentaru dan juga anggaran. Gitu. Yang mana tentu saja di sini melibatkan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan pusat. Gitu. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu terkait dengan gambaran mengenai keuangan daerah dan juga pentingnya pembiayaan daerah gitu ya, urgensi mengenai pembiayaan pembangunan daerah. Nah, kurang lebih itu ya yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Lalu nanti apabila teman-teman itu merasa kurang kurang paham, begitu bisa langsung ditanyakan mana yang tidak paham, gitu ya. Oke, jadi sekian ya perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.